Timnas Indonesia menelan kekalahan pertamanya saat bersua dengan Cina pada ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia takluk dengan skor 2-1 kendati bermain apik saat meladeni tuan rumah Cina. Selebgram asal Bahrain @noaimi9 mengunggah konten bernuansa hinaan usai kekalahan Timnas Indonesia melawan Cina melalui akun Instagramnya hingga viral. Bahkan, selebgram itu turut serta menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai background atas kontennya yang bernuansa hinaan terhadap Timnas Indonesia. Dalam unggahannya, selebgram tersebut menaruh potongan gambar pertandingan Cina melawan Indonesia yang baru berjalan menit ke-64 dengan kedudukan 2-0. Konten selebgram itu tak lupa mengejek kontroversi perpanjangan waktu 90+6 menit yang terjadi saat pertandingan Bahrain melawan Timnas Indonesia hingga berujung kerugian bagi anak buah Shin Tae-yong. Alhasil, konten yang diunggah oleh akun Instagram berconteng biru itu pun ramai dikunjungi netizen tanah air. Secara beramai-ramai, netizen Indonesia pun mengomentari unggahan yang dinilai telah melecehkan lagu kebangsaan sekaligus kekalahan Timnas Indonesia. Pada kolom komentarnya, netizen banyak meminta respins report unggahan selebgram itu agar akun terkena sanksi oleh Instagram. Timnas Indonesia bakal kedatangan satu pemain keturunan lagi, yakni Kevin Dix dalam waktu dekat ini. Menariknya, kedatangan Dix disebut-sebut akan menjadi ancaman untuk kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, lantaran dirinya bisa tersingkir dari daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Ya, seperti yang diketahui, PSSI sudah mengumumkan nama Dix tengah dalam proses naturalisasi. Bek FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda, yang ternyata sampai saat ini masih rapuh. Terbukti Timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Nahasnya, 2 gol yang dicetak Cina semuanya berawal dari blunder yang dilakukan lini belakang skuad Garuda. Permainan Asnawi Mangkualam, Shane Patinama, hingga Witan Sulaiman pun menjadi sorotan di laga tersebut, terutama kapten Timnas Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan Cina. Lantas, netizen pun berharap PSSI bisa sesegera mungkin menaturalisasi Dix, dengan harapan Dix bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia selanjutnya. Terdekat, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada pertengahan November 2024 mendatang. Jika Dix berhasil dinaturalisasi, maka pilihan STY di sisi bek kanan akan melimpah. Sebut saja seperti Dix, Sandy Walsh, Eliano Regenders, dan tentunya Asnawi. Namun, tentunya Shin Tae-yong tak bisa membawa semua pemain tersebut, sehingga ada pemain yang kemungkinan tidak akan dibawanya saat Timnas Indonesia versus Jepang. Bila melihat dari performa Timnas Indonesia versus China, maka nama Asnawi menjadi pemain yang paling mungkin untuk dicoret agar Dix bisa masuk di pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang. Kabar terkini proses naturalisasi Ole Romeni menjadi pemain Timnas Indonesia beredar di media sosial. Setelah laga melawan Bahrain, tepatnya pada Sabtu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan adanya pemain yang menjalani proses naturalisasi baru. Timnas Indonesia akan diperkuat Kevin Dix, bek tengah FC Copenhagen, sebagaimana dikonfirmasi oleh Erick Thohir. Namun demikian, mengingat Dix merupakan bek tengah, maka itu tidak menjawab kekurangan Shin Tae-yong untuk skuadnya pada saat ini. Timnas Indonesia masih memerlukan penyerang baru, dan beberapa nama sudah mencuat, yaitu Ole Romeni dan Mauro Zijlstra. Kemudian pada Senin kemarin, akun Instagram @sibolaid membeberkan bahwa Ole Romeni sedang mempertimbangkan kemungkinan gabung Timnas Indonesia. Akun tersebut mengklaim berbincang dengan Joost Ebergen selaku agen yang mewakili Ole Romeni dan mengonfirmasi bahwa sang penyerang FC Utrecht sedang mempertimbangkannya. Pada saat ini, Ole Romeni sendiri diperkirakan masih menanti panggilan dari timnas Belanda.
Namun, di sisi lain, skuad timnas Indonesia masih terus membuktikan diri seiring dengan kedatangan para pemain keturunan. Seperti yang terbaru adalah Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Paman Ragnar Oratmangoen, jauh hari Oratmangun turut mengkoordinasi supporter timnas Indonesia yang akan menonton laga kontra Cina nanti malam. Jauh hari turut mengkoordinasi supporter timnas Indonesia yang akan menonton pada laga yang akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Kami dari KBRI ada 40-50 orang. Mahasiswa Indonesia di Qingdao dan Shandong itu sudah sekitar 350 orang, kata Jauhari. Jauhari menggambarkan para pemain timnas Indonesia, termasuk Ragnar dalam energi positif jelang pertemuan lawan Cina nanti malam. Jauhari turut mendoakan sang keponakan Ragnar secara langsung agar timnas Indonesia membawa pulang 3 poin dari Qingdao. Supporter timnas Indonesia dipastikan akan memadati Qingdao Youth Football Stadium nanti malam. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan fans timnas Indonesia akan berjumlah sekitar 300 untuk laga nanti malam. Warga Indonesia yang tinggal di sana sedikit, paling hanya mahasiswa saja. Jadi sampai kemarin itu hanya sekitar 300 tiket saja yang mau datang, ujar Sumarji. Meski demikian, jumlah ini masih mungkin akan bertambah karena masih ada kuota penonton umum bisa dibeli. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic berharap kehadiran supporter bisa membantu timnya menang atas timnas Indonesia yang belum kalah di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mau Cina tampil berani dan menunjukkan siapa tuan rumahnya saat menjamu skuad Garuda nanti. Cina akan bersua dengan timnas Indonesia di laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China, pada Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut sangat krusial mengingat kedua tim belum pernah meraih kemenangan di grup C. Cina kalah 3 kali, sedangkan timnas Indonesia imbang 3 kali. Ivankovic pun waspada penuh terhadap kekuatan timnas Indonesia yang belum terkalahkan di 3 laga awal. Menurutnya, para pemain harus fokus untuk membuka peluang meraih kemenangan. Lebih jauh, Ivankovic menegaskan anak asuhnya harus menunjukkan semangat juang tinggi melawan Indonesia. Terlebih, tim Dragons akan diuntungkan dengan status tuan rumah. Kita harus memainkan keberanian dan semangat negara tuan rumah dalam pertandingan ini. Pertandingan kandang, tutur pelatih asal Kroasia itu. Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut dengan pertandingan antara timnas Indonesia versus China pada Selasa malam nanti. Pertandingan yang diselenggarakan di Qingdao Youth Football Stadium itu menjadi laga yang penting baik bagi timnas Indonesia dan juga China. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes menyebutkan satu hal yang membuat skuad Garuda begitu kokoh tak terkalahkan di setiap pertandingan kali ini. Di dalam konferensi pers jelang laga lawan Cina, Maarten Paes melemparkan pujian besar kepada rekan sesama timnya. Menurut pemain FC Dallas itu, kelebihan yang membuat skuad Garuda terus mendapatkan poin adalah karena lini pertahanan yang sulit ditembus. Jay Idzes dan kawan-kawan dinilai Maarten Paes telah berkontribusi besar dalam poin-poin yang didapatkan selama ini. Alasan mengapa kami belum terkalahkan, karena memiliki kapabilitas pertahanan yang baik, ujar Maarten Paes. Ia mengatakan, para pemain saling menyemangati dan bekerja keras untuk mengambil bola demi menjaga lini pertahanan tetap solid. Sebagai penjaga gawang, dirinya pun merasa semangat setiap melakukan penyelamatan. Menurutnya, kekompakan timnas Indonesia itu disebabkan para pemain memiliki tujuan yang sama. Meski banyak pemain naturalisasi, namun mereka semua ingin memberikan kemenangan bagi bangsa Indonesia. Tak hanya itu, ia merasa anak-anak asuhan Shin Tae-yong memiliki ikatan yang spesial, sehingga tercermin dalam permainannya.